jam, untuk marketingnya 24 jam. Terima kasih, selamat. Oke, baik. Saya tambahkan ya untuk market review atau market news ya di hari ini, edisi Rabu ya, 27 Maret 2024 ya. Yang pertama yang pertama kali saya akan soroti mengenai kondisi dari dolar Amerika atau greenback ya. Dolar Amerika kemarin pada sesi Asia dan sesi Eropa sempat mengalami pelemahan. Ini bisa kita lihat dari indeks dolar atau DXY. Kemarin pagi pada saat open market berada di level 104.20 ya. Begitu hampir masuk di sesi Amerika, merosot dia ke level 104.00. Namun kembali bangkit dia pada saat sesi Amerika. Ditambah lagi dengan beberapa rilis data ekonomi Amerika yang semalam itu positif ya. Itu yang semakin mendukung penguatan dolar Amerika. Jadi di pagi ini dolar Amerika kembali bangkit dia, kembali menguat. Yang tadi saya katakan, indeks dolar atau DXY-nya kemarin berada di level 104.20, pagi ini kembali melonjak dia ke level 104.40 nih, seperti itu. Ya, oke. Dari sisi teknikal, penguatan dolar Amerika ini juga kita bisa lihat masih ada berpotensi yang namanya bullish engulfing untuk dolar Amerika. Ditambah lagi kenaikan nilai yield obligasi dari tenor 10 tahun mulai meningkat, sekarang berada di level 4,25%, yang sebelumnya berada di level 4,00%, seperti itu ya. Oke, untuk hari ini SEPI akan rilis data high impact Amerika, tapi nanti malam akan ada rilis data yang berkaitan erat dengan pergerakan minyak, seperti itu ya. Oke, sekarang tinggal kita hubungkan terhadap pergerakan market. Yang pertama terhadap gold atau emas. Emas kemarin kembali menyentuh level 2200. Kita tahu all time high emas berada di level 2222 ya. Terendahnya kemarin berada di level 2167. Pergerakan sekitar 33 poin ya. Oke, untuk hari ini secara teknikal pergerakan gold akan coba turun. Namun antisipasi level strong supportnya berada di level 2163. Ini terjadi 2 hari yang lalu. Jika level tersebut berhasil di break, akan menuju ke level 2150. Yang perlu teman-teman ingat, level 2150 merupakan level strong psikologis. Artinya apa Pak? Artinya adalah jika level strong psikologis yang tadi saya katakan 2150 berhasil di break, tren bearish emas sudah mulai terjadi. Jadi artinya apa? Jika level pergerakan harga masih di atas level 2163, kalian jangan sell long term. Ambil posisi buy. Karena apa? Yang pernah saya katakan teman-teman, bulan Maret tren bullish cukup strong. Ya. Oke, kenapa tadi saya katakan pergerakan market di hari ini untuk di gold cenderung turun? Karena secara teknikal kalian bisa perhatikan di time frame daily sudah terbentuk yang namanya gravestone doji. Tailnya panjang di atas, bodinya kecil di bawah. Ini berarti tekanan sudah mulai terjadi. Oke. Kalau naik bagaimana Pak? Kenaikan dia akan mencoba ke level 2187. Jika level itu berhasil di break, sasaran tertinggi kemarin 2200. Itu pergerakan gold. Ya. Kalau kalian perhatikan pergerakan gold jatuhnya tidak terlalu jauh, sedangkan naiknya naik terus ya, seperti itu. Karena tadi saya katakan, tren bullish emas masih terjadi di bulan Maret ini. Kapan arah perubahan pergerakannya? Kita tunggu pada awal bulan. Begitu rilis data non farm payroll. Oke, itu pergerakan gold. Sekarang kita coba beralih ke minyak. Minyak kalau kalian perhatikan, tadi pagi opennya gap down, ya. Karena apa? Yang pertama, kejadian yang ada di Amerika, ya, antara perang dagang antara Cina dan Amerika. Yang pernah kemarin saya katakan bahwa pemerintahan Cina melarang penggunaan chip Intel dan AMD, ya. Lalu yang kedua, adanya perang antara yang di Laut Merah itu ya, penyerangan armada yang membawa bahan bakar minyak yang dilakukan oleh Houthi ini masih terjadi. Meskipun di satu sisi Israel dan Palestina
sudah terjadi yang namanya gencatan senjata ke arah sana, tapi belum final. Ya, seperti itu. Nah, untuk pergerakan minyak nanti malam menunggu rilis data crude oil inventory. Diprediksi data crude oil inventory atau cadangan minyak mentah Amerika ini akan bertambah. Jika bertambah, maka harga minyak akan melanjutkan penurunannya seperti itu. Ya. Oke, sekarang kita coba beralih ke major rate forex ya. Euro, pound sterling, Aussie sterling. Yang menarik adalah Aussie tadi pagi, tepat di jam 7:30 ada rilis data inflasi Australia. Ya. Sebelumnya inflasi Australia berada di level 3,4%, diprediksi naik menjadi 3,5%. Ternyata aktualnya tidak berubah dia, unchanged 3,4%. Ini yang menekan pergerakan Aussie. Jadi kalau secara teknikal, potensi pergerakan Aussie masih akan melemah. Euro dan pound sterling, keduanya kemarin sempat menguat terbatas. Tapi kalau kalian perhatikan di hari ini, keduanya bergerak melemah. Karena apa? Penguatan dolar Amerika, yang pertama. Yang kedua, ekspektasi bahwa tingkat suku bunga mereka, Euro dan pound sterling, ya, Bank Sentral Eropa dan Bank Sentral Inggris, masih lebih rendah dibandingkan dengan suku bunga Amerika. Meskipun Bank Sentral Amerika sudah melakukan pemangkasan tingkat suku bunga. Ini yang menekan pergerakan Euro dan pound sterling. Yen juga menarik kalau kalian perhatikan. Pagi ini sudah berada di level 151.700. Ya. Yang pernah saya katakan ke teman-teman, dia akan mencoba ke level 152.000 sampai dengan 153.000 untuk pergerakan yen. Karena apa? Meskipun Bank Sentral Jepang sudah menaikkan tingkat suku bunga dari minus 0,10 menjadi 0%, namun para pelaku pasar masih menilai bahwa kebijakan Bank Sentral Jepang belum greget atau belum agresif dibandingkan dengan bank sentral yang lainnya. Ini yang semakin melemahkan mata uang yen. Ya, oke. Sekarang kita coba beralih ke indeks saham. Ini saham Amerika, ketiganya ditutup negatif. Dow Jones Industrial Average ditutup minus 0,08%, S&P ditutup minus 0,28%, dan Nasdaq ditutup minus 0,42%. Karena apa? Kemarin ada kejadian, ya, di Ballymore merupakan area pelabuhan di Maryland. Itu ada kapal pengangkut bahan bakar. Ini menabrak salah satu tiang yang namanya Francis Scott Key. Ini yang menyebabkan kenapa armada sempat terganggu. Ini yang menyebabkan kenapa para pelaku pasar melakukan aksi profit taking di bursa Wall Street. Jadi potensi di hari ini pergerakan Wall Street masih akan turun karena terganggunya transportasi, ya, mobilisasi seperti itu. Oke, sekarang kita tinggal hubungkan terhadap pergerakan indeks Asia, Nikkei dan Hang Seng. Nikkei diprediksi masih akan melanjutkan kenaikannya. Ya, banyak analis memprediksi pergerakan Nikkei akan mencoba ke level 42.000 sampai dengan ke level 45.000 yang merupakan all time high-nya. Karena apa? Yen masih berpotensi akan melanjutkan pelemahannya. Jadi Nikkei diuntungkan dengan adanya pelemahan dari yen. Hang Seng secara teknikal masih berpotensi akan junam, masih akan turun, mencoba level strong psikologisnya. Supportnya berada di level 14.300. Ya, seperti itu. Karena apa? Para pelaku pasar saat ini lebih comfort atau lebih nyaman memegang aset safe haven dibandingkan dengan aset berisiko. Ya, yang perlu teman-teman ingat, aset safe haven adalah di gold, dolar Amerika, yen, serta obligasi. Ya, oke. Itu untuk market review dan market news dari sisi teknikal, dari sisi fundamental serta peluangnya. Dan saya informasikan ke teman-teman, nanti malam kita akan untuk webinar, ya, webinar khusus edukasi. Seperti itu. Untuk linknya saya akan share di grup. Oke? Ada yang mau ditanyakan? Silakan.